Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ah, Kali ini kita akan belajar mengenai matematika. Materi penjumlahan pecahan. Sebelumnya kelas 4 kita udah pernah bahas mengenai pecahan. Tapi kelas 5 itu jelas, lebih mendalam yang jelas. Nah, perhatikan video setelah ini ya. Nah, yang namanya pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Kita sudah pernah bahas ini di kelas 4 yang lalu ya. Jadi, contohnya misalnya 3/4. 3 di sini kita sebut sebagai bagian. Dan 4 adalah keseluruhan. Jadi, kalau misalnya kita gambar dalam sebuah lingkaran, kita bagi 4, kemudian kita arsir 3. 1, 2, 3. Nah, kita sebut 3/4 karena hanya 3 yang diarsir dan 4 adalah keseluruhan. Pada sebuah pecahan 3/4, bagian atas kita sebut sebagai pembilang. Sedangkan di bagian bawah kita sebut sebagai penyebut. Nah, pada penjumlahan pecahan ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah penyebut harus sama. Misalnya, kita ada contoh 2/4 ditambah 1/4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menggeser saja. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1. Jadinya hasilnya adalah 3/4. Nah, dari video tadi, kamu sudah paham mengenai bagaimana menjumlahkan pecahan? Jika belum, berarti kita ulangi lagi dengan penjumlahan pecahan yang lain ya. Nah, di sini kita contohnya pecahan campuran. 2/5 ditambah 3/5. Nah, awalnya kita jumlahkan satuannya, yaitu 2 tambah 3, kita jumlahkan dulu. Kemudian kita jumlahkan bagian yang pecahannya, 1/5 ditambah 3/5. Nah, satuannya 2 tambah 3 kita tahu 5, kemudian 1/5 ditambah 3/5, karena penyebutnya sama, kita geser ke bawah jadi 5. Nah, bagian pembilangnya kita 1 tambah 3 ada 4. Jadi totalnya kita jumlahkan ada 5, 4/5. Kalian sudah paham mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut sama? Jika sudah, coba kerjakan soal berikut ya. Ayo tebak. Hasilnya 5/8 ditambah 2/8. Gampang sekali. Ya betul, hasilnya adalah 7/8. Nah, bagaimana dengan 9/10 ditambah 3/10? Nah, hasilnya adalah 12/10. Sudah betul kalian? Nah, kalian masih ingat gak? 12 dengan 10 itu lebih besar 12 sebagai pembilang. Nah, ketika seperti ini kita bisa jadikan menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang ada satuannya dan kemudian ada bagiannya, bagian dari pecahan itu. Nah, 12/10 ini namanya pecahan biasa karena hanya ada penyebut dan pembilang. Sedangkan pecahan campuran ada satuannya. Nah, 10 kali berapa biar hasilnya mendekati 12? Kalau 10 kali 2, 20, jauh sekali. Jadi 10 kali 1. 10 kali 1, 10. Ke 12 kurang berapa? Nah, kurang 2, berarti 10 kali 1 tambah 2 hasilnya 12. 1, 2/10. Bahasan mengenai pecahan campuran sudah pernah diajarkan di kelas 4.
selanjutnya kita akan bahas bagaimana jika pecahan yang dijumlahkan itu beda penyebut. Simak ya. Nah, dalam penjumlahan pecahan, jika beda penyebut, maka ada aturan berbeda. 2/3 ditambah 1/5 bukan berarti 3 tambah 5, 8. Kemudian 2 tambah 1, 3. Nah, hal ini salah. Tidak benar. Nah, caranya kita harus menyamakan penyebut. Nah, caranya karena kita tahu bahwa menyamakan penyebut dengan cara mencari angka yang senilai dengan 2/3 dan 1/5 yang penyebutnya sama. Nah, kita jumlahkan berulang. Penjumlahan berulang dengan 3, 6, 9, 12. Nah, dan seterusnya. 15 dan seterusnya. Kemudian kita yang 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Cari angka pertama yang sama, kita bulatkan, ada 15. Artinya penyebutnya ketemu, yang sama adalah 15. Kita tulis 15, 15. 3, 2/3, 3 kali berapa biar hasilnya 15? 3 kali 5, berarti 2 kali 5, 10. Kemudian 5 kali berapa biar hasilnya 15 kali 3, berarti 1 kali 3. Nah, karena penyebutnya sama, kita tinggal geser 15. 10 tambah 3, hasilnya 13. Nah, 13/15. Nah, seperti itu cara yang benar. Bagaimana? Sudah paham mengenai penjelasan penjumlahan pecahan? Kalau sudah, kerjakan soal berikut ya. Nah, jika ada soal 2/5 ditambah 3/4, bagaimana solusinya? Silakan kalian oret-oret ya. Silakan dicek caranya ya. Kita cari penyebut yang sama nantinya, 5 dan 4. Kita cari penjumlahan berulang. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kemudian kita 4, 8, 12, 16 dan 20 dan seterusnya. Ada angka yang pertama yang sama, ketemu 20. Kita taruh 20 sebagai penyebut yang nantinya jadi sama. Nah, kemudian kita cari 5, kok bisa jadi 20, berarti 5 kali 4. Nah, kemudian pembilangnya kita kalikan dengan angka yang sama. 2 kali 4, 8. 4 kali berapa biar jadi 20? Kali 5, berarti 3 kali 5. Jadi 15. Kemudian kita jumlahkan, 15 tambah 8 sama dengan 23. Nah, begitu jawabannya. Nah, apakah sudah cukup 23/20? Ternyata belum. Karena kita tahu pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. Penyebutnya sama-sama 20. 20 kali berapa biar hasilnya mendekati 23. Ketika kali 1, 20. Ketika kali 2 jadi 40. Nah, kita pilih yang mendekati adalah kali 1. 20 kali 1, 20. Mau ke 23, kurangnya adalah 3. Nah, jadi hasilnya adalah 1/3. Selesai sudah hari ini. Kita belajar mengenai bagaimana menjumlahkan pecahan. Nah, semoga pertemuan ke depan kalian tidak lupa ya mengenai penjumlahan pecahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.